Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan kembali terkait pemrograman C++. Ini di sini kita akan mempelajari lagi tentang konsep-konsep pada C++. Nah, yang akan kita pelajari pada kali ini yakni terdapat yang pertama if else, if else dan logika, else if atau else dan logika boolean. Jadi kita akan memahami percabangan dan kondisi dalam alur program. Yang kedua, looping for, while, do while, dan literasi array. Di sini kita akan mempelajari berbagai jenis perulangan dan penggunaannya pada array. Kemudian yang ketiga, kita akan latihan program rata-rata nilai dan tabel perkalian. Di sini C++ akan kita buat menjadi aplikasi konsep loop untuk perhitungan dan tampilan data. Kemudian yang keempat terdapat perbedaan parameter by copy dan by reference. Ini untuk menganalisis cara fungsi menerima dan memproses parameter. Kemudian di sini yang kelima terdapat prototipe fungsi dengan contoh. Ini untuk mendeklarasikan fungsi sebelum implementasinya. Kemudian yang keenam, yakni pemisahan berkas .hpp dan .cpp. Ini untuk meningkatkan modularitas dan efisiensi kompilasi. Dan yang terakhir yang ketujuh, yakni program modular sederhana. Yakni kita akan membangun program dengan struktur yang terorganisir. Yang pertama, if atau else dan logika boolean. Ini merupakan percabangan adalah fondasi dalam mengarahkan alur program berdasarkan kondisi tertentu. Rantai else memungkinkan program mengevaluasi serangkaian kondisi dari yang paling spesifik hingga kondisi default. Selain itu, tipe data boolean sangat penting untuk menyimpan hasil evaluasi logika yang dapat digunakan kembali dalam program. Yang dapat kita ambil pada konsep utamanya yakni setiap blok if dievaluasi secara berurutan sampai kondisi yang termenuhi ditemukan. Kemudian else sendiri berfungsi sebagai penanganan untuk semua kemungkinan yang tidak tercakup oleh kondisi if atau else if sebelumnya. Dan yang terakhir terdapat ekspresi perbandingan selalu mengembalikan nilai boolean, yaitu true or atau false, yang dapat disimpan dalam variabel untuk mengembangkan lebih lanjut. Di sini terdapat contoh kodenya seperti ini. Di sini terdapat kode yakni if score 90 grade, kemudian di sini else if score 75 grade menjadi B, maka jadi yang pertama jika nilai 90 maka akan mendapatkan nilai A. Jika mendapat nilai ini 75 maka akan mendapatkan nilai B. Nah, kemudian yang else if kemudian jika dapat nilai penuh 60 maka akan mendapat nilai C. Nah, di sini terdapat syarat kelulusan yaitu skor harus mencapai 60. Itu. Kita akan lanjut. Nah, di sini terdapat yang kedua, looping for, while, do while, dan literasi array. Ya, ini perulangan atau looping adalah mekanisme fundamental dalam pemrograman yang memungkinkan eksekusi blok kode secara berulang. C++ menyediakan tiga jenis loop utama, yaitu for, while, dan do while, masing-masing dengan karakteristik evaluasi kondisi yang berbeda. Ketiga jenis loop ini sangat efektif untuk menerusi elemen-elemen dalam array. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari loop for. Loop for sendiri digunakan ketika jumlah literasi sudah diketahui secara pasti sebelum loop dimulai. Dan ideal untuk mengulang sejumlah kali yang tetap. Kemudian loop while. Nah, ini memeriksa kondisi di awal setiap putaran. Loop akan terus berjalan selama kondisi bernilai true dan akan berhenti jika kondisi menjadi false. Kemudian loop do while menjalankan blok kode setidaknya satu kali sebelum memeriksa kondisi. Loop akan terus berlanjut jika kondisi bernilai true setelah eksekusi pertama. Di sini terdapat contoh kode literasi array. Nah, di sini bisa dilihat code for loop for int i sama dengan 0, i kurang dari 5, kemudian i plus plus. Nah, seperti ini kurang lebih.
contoh kode literasi array pada looping for, while, dan do while. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga, latihan program rata-rata nilai dan tabel perkalian. Dari dua latihan praktis ini dirancang untuk memperkuat pemahaman kita tentang penggunaan loop dalam skenario nyata. Program perhitungan nilai rata-rata nilai akan melatih penggunaan loop tunggal untuk akumulasi data. Sementara tabel perkalian akan memperkenalkan konsep loop bersarang untuk menghasilkan output yang terstruktur. Ini yang A, program rata-rata nilai. Bisa kita lihat, pengguna diminta untuk menginput jumlah nilai dalam kurung N terlebih dahulu. Kemudian, loop digunakan untuk membaca setiap nilai satu persatu dan menambahkannya ke variabel total. Lalu, rata-rata dihitung dengan membagi total dengan N setelah loop selesai. Di sini terdapat contoh kodenya seperti ini. int N code jumlah nilai. Nah, seperti ini. Kemudian yang B, tabel perkalian. Ini dua loop bersarang digunakan untuk menampilkan tabel perkalian berukuran N kali N. Loop luar mengontrol faktor pertama, sedangkan loop dalam mengontrol faktor kedua. Kemudian karakter garis miring berbalik tab T atau tab digunakan untuk memastikan kolom-kolom dalam tabel sejajar dan rapi. Berikut contoh pengkodean untuk tabel perkalian. Oke, kita lanjut. Yang keempat, perbedaan parameter by copy dan by reference. Ini cara sebuah fungsi menerima parameter memiliki dampak signifikan terhadap apakah perubahan yang dilakukan di dalam fungsi akan terlihat di luar fungsi tersebut. Memahami perbedaan antara pass by copy dan pass by reference sangat krusial untuk menulis kode yang efisien dan bebas bug. Terdapat by copy atau pass by value. Fungsi menerima salinan dari nilai argumen. Perubahan pada parameter di dalam fungsi tidak akan memengaruhi variabel asli di luar fungsi. Ini aman, tetapi bisa memakan memori untuk objek besar. Kemudian by reference atau pass by reference. Fungsi menerima referensi langsung ke variabel asli, operator, dan digunakan untuk menandakan referensi. Perubahan pada parameter di dalam fungsi akan langsung memodifikasi variabel asli. Ini efisien untuk objek besar dan memungkinkan fungsi untuk mengubah argumen. Di sini terdapat contoh kode dari by copy atau by reference. Di sini saya terlambat. Di sini void tambah copy. Lalu A plus sama dengan 0, kemudian void tambah ref. Di sini terdapat plus sama dengan 10. Nah, oke, kita lanjut. Kemudian yang kelima, prototype fungsi dengan contoh. Prototype fungsi adalah deklarasi awal dari sebuah fungsi yang memberitahu compiler tentang nama fungsi, tipe data yang dikembalikan, dan parameter yang diterimanya. Sebelum fungsi tersebut diimplementasikan secara penuh, ini adalah praktik terbaik dalam C++ untuk memisahkan deklarasi dari implementasi, memungkinkan fleksibilitas dalam struktur kode, dan mempermudah proses kompilasi. Terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama deklarasi awal. Prototype biasanya ditempatkan di bagian atas file sumber atau dalam file header. Kemudian yang kedua, implementasi terpisah. Implementasi detail fungsi dapat berada di bagian lain dari file yang sama atau di file .cpp terpisah. Kemudian yang ketiga, kompilasi efisien. Compiler dapat memverifikasi panggilan fungsi tanpa perlu mengetahui seluruh definisi fungsi, serta mempercepat proses kompilasi. Di sini terdapat contoh kodenya, yakni prototype dan implementasi. Berikut prototype int kali kurung buka int a, int b kurung tutup, dengan implementasi int kali kurung buka int a, int b kurung tutup, return as bintang b. Untuk prototype dan implementasi. Sedangkan pada pemanggilan fungsi sendiri, di sini untuk pemanggilan kita dapat masukkan int main kurung buka kurawal int x sama dengan 4, y sama dengan 5, titik koma, code. Nah, di sini
terdapat hasil kali, kemudian kali dalam kurung buka X, Y kurung tutup, kemudian L, return 0, kurung awal tutup. Lanjut. Ini terdapat pemisahan berkas .hpp dan .cpp. Pemisahan kode menjadi file .hpp header dan .cpp implementasi adalah praktik standar dalam pengembangan C++ yang besar. Pendekatan ini meningkatkan modularitas, mengurangi duplikasi kode, dan secara signifikan mempercepat waktu kompilasi ulang proyek, terutama dalam tim besar. Di sini terdapat dua penjelasan antara HPP dan .hpp dan .cpp. .hpp sendiri merupakan header file. Ini berisi deklarasi fungsi, kelas, variabel global, dan konstanta yang ingin dibagikan ke bagian lain dari program. Kemudian ini adalah kontrak yang mendefinisikan apa yang disediakan oleh modul. Kemudian ada .cpp atau implementasi file, yakni mengandung definisi atau implementasi aktual dari fungsi dan metode yang dideklarasikan dalam file header terkait. Dan ini adalah isi dari kontrak tersebut. Kemudian manfaat utama pada pemisahan berkas, yakni modularitas. Berfungsi untuk memecah program menjadi unit-unit yang lebih kecil dan mudah dikelola. Kemudian reusabilitas, ini kode yang dideklarasikan di header dapat dengan mudah digunakan di berbagai file .cpp. Kemudian waktu kompilasi, hanya file .cpp yang berubah yang perlu dikompilasi ulang lalu dan menghemat waktu. Kemudian pencegahan duplikasi menggunakan hashtag include header.hpp, pastikan deklarasi hanya disertakan sekali. Nah, di sini terdapat pengkodean contoh pemisahan berkas. Untuk memberikan gambaran yang jelas, dapat kita lihat bagaimana fungsi-fungsi sederhana seperti tampil menu kurung tutup dan tambah dan kurang dipisahkan antara file header dan implementasi. Di sini pada file header, misal operasi HPP. Nah, di sini dapat terlihat int tambah, int kurang. File ini hanya berisi deklarasi fungsi, dan ini adalah antarmuka yang akan dilihat oleh file .cpp lain yang ingin menggunakan fungsi-fungsi ini. Nah, di sini terdapat contoh pengkodean file implementasi, misal operasi.cpp. Nah, di sini dapat terlihat. Nah, jadi pada file ini berisi definisi lengkap dari setiap fungsi yang dideklarasikan di operasi.hpp. Serta perhatikan penggunaan hashtag include dan petik buka operasi dan .hpp kurung tutup di awal. Dan yang terakhir, ini program modular sederhana. Pada C++, kita dapat membuat seperti program kalkulator. Dan program kalkulator modul sederhana ini mengilustrasikan bagaimana fungsi-fungsi yang terpisah dan terorganisir dapat bekerja sama dengan fungsi main untuk menciptakan struktur program yang modular. Struktur ini tidak hanya mudah dibaca dan dipelihara, tetapi juga sangat fleksibel untuk pengembangan dan penambahan fitur di masa mendatang. Nah, di sini terdapat tampil menu, input pengguna, penanganan error, serta panggil fungsi. Pada tampil menu, fungsi tampil menu dipanggil untuk menampilkan pilihan operasi kepada pengguna. Kemudian input pengguna. Pengguna memilih operasi dan memasukkan dua angka yang akan dioperasikan. Kemudian terdapat penanganan error. Jika pilihan tidak valid, program menampilkan pesan error kepada pengguna. Kemudian pada panggil fungsi, fungsi main memanggil fungsi aritmatika yang sesuai, ini tambah atau kurang berdasarkan pilihan pengguna. Nah, di sini ada contoh kode main. Bisa kita lihat seperti ini. Di int main, tampil menu, int pilih A, B, dan kita dapat pilih menu. Nah, di sini kita lalu masukkan angka, kemudian untuk kalkulator masukkan angka kedua. Nah, di sini kita akan dipilih untuk menambah atau dikurang. Nah, kemudian akan diproses oleh program. Nah, mungkin kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.